Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepen Effendi dengan nomor induk mahasiswa 11930300078. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang sudah dipaparkan sebelumnya dari mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Ai Sofian MSc dan Bapak Lutfi Fahrurijal SSC MH. Dan pertemuan ke-9 membahas mengenai upaya pemekaran daerah Kabupaten Sukabumi Utara dan beberapa perspektif yang melandasi gagasan pemekaran Kabupaten Sukabumi tersebut. Yang pertama yaitu predikat sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Jawa Barat bagi Sukabumi adalah suatu permasalahan yang telah lama muncul. Ketertinggalan dapat dilihat dari ketimpangan pemerataan pembangunan yang terjadi di antara wilayah utara dan selatan. Ketimpangan itu bisa dilihat baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, sarana infrastruktur dan sebagainya. Yang kedua, sebagai bagian negara Republik Indonesia, Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi relatif besar, tidak diidentik dengan tingginya kesejahteraan ataupun tingginya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan kondisi ini menunjukkan keadaan sebaliknya. Wilayah administrasi yang luas diduga kuat menjadi salah satu penyebab berendahnya kinerja pemerintahan, karena keadaan tersebut menyebabkan lebarnya rentang kendali atau span of control pada pemerintahannya. Yang ketiga, keinginan kuat untuk dilakukannya pemekaran itu didukung pula oleh dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Barat nomor 31 tahun 1990 tentang pola induk pengembangan wilayah provinsi Dati 1 Jawa Barat dalam jangka panjang 25 sampai 30 tahun. Lalu apakah pemekaran Kabupaten Sukabumi sudah memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007? Dilihat dari administrasi yang ada, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan atau penghapusan dan penggabungan daerah pasal 5, Kabupaten Sukabumi Utara telah memenuhi syarat administrasi sesuai dengan pasal tersebut. Sedangkan mengenai syarat teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah otonomi yang kaya raya, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan, serta pariwisata. Jika dikelola secara maksimal dengan kepemimpinan daerah yang mumpuni, maka cukup terbuka peluang untuk menjadikan masyarakat makmur. Lalu mengenai syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud pasal 4, cakupan wilayah Kabupaten Sukabumi sudah mencakup lebih dari 5 kecamatan. Untuk sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kabupaten Sukabumi Utara memilih bangunan representatif untuk pusat kantor pemerintahannya. Sementara Kabupaten Sukabumi Utara yaitu di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Selanjutnya masuk ke dalam materi ke-10 membahas otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Yang pertama, pembentukan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus, perumusan regulasi mengenai keistimewaan provinsi DIY semakin mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pengisian jabatan gubernur
yang masih melahirkan kontroversi karena tidak memiliki kejelasan aturan, sehingga membutuhkan instrumen hukum yang baru dan jelas. Yang selanjutnya kedua, pengaturan mengenai substansi keistimewaan masih belum terumuskan secara jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 beserta regulasi-regulasi lain yang mengikutinya, status keistimewaan Yogyakarta lebih pada label ketimbang substansi. Yang ketiga, perkembangan politik Indonesia pada aras 14 nasional menunjukkan masih tersendat-sendat pada proses reformasi. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan mengenai rasionalitas atau relevansi pemberian status keistimewaan, diantaranya yaitu: yang pertama, alasan filosofis. Yang kedua, alasan kesejahteraan politik. Yang ketiga, alasan yuridis. Yang keempat, alasan sosio-psikologis. Yang terakhir, alasan akademis dan komparatif. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan istimewa DIY berada di provinsi. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: yang pertama, A. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. B. Kelembagaan pemerintahan daerah DIY. C. Kebudayaan. D. Pertahanan. Dan E. Tata ruang. Lalu masuk ke pembahasan hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi, desentralisasi pada dasarnya adalah pola relasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Di dalam pola relasi tersebut mengatur hubungan yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan, keuangan, dan kontrol. Adapun implementasi desentralisasi mempunyai dua macam pola, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan desentralisasi asimetris. Artinya, pemerintahan pusat memberikan kebebasan kepada daerah istimewa Yogyakarta untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan, atau hal-hal yang lain dalam manajemen pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, pemerintahan pusat hanya sebagai fasilitator dan regulator kebijakan, khususnya menuangkan keinginan daerah tersebut dalam undang-undang yang kemudian dijadikan landasan. Maka bagaimana mekanisme pengisian gubernur dan wakil gubernur di daerah istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah Yogyakarta. Berdasarkan tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta pasal 18, di atas dapat dikatakan bahwa bentuk mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di daerah istimewa Yogyakarta ditetapkan oleh DPRD DIY dan diangkat oleh Presiden, bukan dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana provinsi-provinsi lain dengan ketentuan-ketentuan sebagai mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur secara ringkas.
diawali dengan pengajuan calon gubernur dan wakil gubernur dari Sultan dan Paku Alam yang bertahta oleh Kesultanan dan Kadipaten. Kemudian, apa dampak positif dan negatif dari otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta? Dampak positif yang dirasakan adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah Yogyakarta akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat, respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri, bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang diperoleh melalui jalur pemerintahan pusat. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu selanjutnya masuk ke pertemuan ke-11 dengan membahas otonomi khusus Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam. Bagaimana kronologi singkat pembentukan otonomi khusus Nangro Aceh, penyerahan otonomi khusus dan penggantian nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Nangro Aceh Darussalam didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Lahirnya undang-undang ini dilatar belakangi setidak-tidaknya oleh dua fenomena. Satu, dimulai dari adanya kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 atau lebih tidak asing disebut dengan MOU Helsinki, merupakan langkah awal adanya desentralisasi asimetris pada Provinsi Aceh. Kedua, berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah memaksa pemerintahan untuk membuat beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan tentang desentralisasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Lalu bagaimana mengenai dana otonomi khusus Aceh? Provinsi Aceh masih bergantung dengan adanya dana otonomi khusus yang berkontribusi lebih dari 50% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dalam pengaplikasiannya masih terdapat problem terkait bagaimana pengalokasian dana antara pemerintahan Pemprov dan kabupaten atau kota. Secara keseluruhan, Provinsi Aceh sangat bergantung pada keberadaan dana otonomi khusus ini. Sejak diumumkannya pada 2018, angka kemiskinan Aceh menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2008, angka kemiskinan di Provinsi Aceh mencapai 25,53%, sedangkan pada tahun 2017, angka kemiskinan turun menjadi 16,89%. Namun, di Aceh masih terdapat kesenjangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Di atas pada tahun 2017, indikator kemiskinan perkotaan sebesar 11,11%, sedangkan angka kemiskinan di pedesaan masih 19,37%. Selanjutnya, pertemuan ke-12 membahas otonomi khusus daerah Papua. Kekhususan otonomi di Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari tiga hal. Yang pertama, adanya institusi representasi kultural orang asli Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua atau disingkat MRP, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua
dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemanfaatan kerukunan hidup beragama. Melalui MRP sesungguhnya diharapkan hukum-hukum adat yang hidup dalam masyarakat diakui keabsahannya sebagai hukum formal. Kedua, adanya pengaturan yang bersifat khusus terkait dengan pendapatan daerah Papua. Kekhususan Papua adalah pada besaran dana bagi hasil untuk sumber daya alam di sektor pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan pertambangan gas alam sebesar 70%. Ketiga, diakuinya eksistensi kultural melalui penggunaan simbol-simbol khusus yang merepresentasikan eksistensi Papua, penanaman lembaga, serta penanaman aturan yang juga bersifat khusus. Kenapa bisa terjadi kegagalan otonomi khusus? Ketidakberhasilan otonomi khusus setidaknya bersumber pada 5 hal. Yang pertama, pelaksanaan otonomi khusus tidak diimbangi dengan upaya menyelesaikan konflik politik secara damai. Hal ini mengakibatkan politisasi pelaksanaan otonomi khusus baik oleh pemerintah pusat maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat Papua. Kedua, masih maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM. Tidak adanya proses hukum, belum terbentuknya pengadilan HAM, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, serta belum terbentuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa otonomi khusus hanya dilaksanakan secara parsial. Untuk hal-hal tertentu masih terdapat ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat Papua untuk melaksanakan otonomi khusus. Ketiga, terdapat kecenderungan menggerogoti otonomi khusus yang diberikan dengan memperkuat kembali pola pemerintahan yang sentralistik. Keempat, masih kurangnya kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan otonomi khusus baik karena status legal formal maupun karena kondisi politik yang bersifat khusus. Kelima, ada kecenderungan lambatnya implementasi otonomi khusus dengan cara menunda pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperlukan. Selanjutnya, meninjau ke bagaimana dampak pelaksanaan otonomi khusus Papua secara sosial politik. Akar masalah, ada beberapa akar masalah di balik kegagalan implementasi otonomi khusus di Papua dan Papua Barat khususnya, serta kegagalan penyelesaian secara menyeluruh atas berbagai persoalan. Tanah Papua pada umumnya, Tim Kajian Papua atau LIPI melalui Papua Roadmap pernah mendeskripsikan 4 kelompok isu sebagai akar masalah. Akar masalahnya berikut merekomendasi penyelesaian. Yang pertama, masalah marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi. Selanjutnya, konflik politik dan deimigrasi massal ke Papua sejak tahun 1970. Untuk menjawab masalah ini diperlukan adanya kebijakan afirmatif relokasi untuk pemberdayaan orang asli Papua. Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan paradigma baru atau pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua. Ketiga, adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan melalui dialog seperti yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan negara di mana di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua.
Tim LIPI menyimpulkan bahwa keempat isu dan agenda tersebut dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka waktu panjang. Belum lagi soal tumpang tindih antara kebijakan dan peraturan perundangan yang ditertibkan pemerintah pusat dan peraturan daerah khusus atau Perdasus. Yang pertama, belum didukung oleh perangkat peraturan yang memadai dan lembaga lain yang diamanahkan. Undang-undang Perdasus mengenai pembagian dana alokasi khusus pemerintah provinsi dan kabupaten kota belum ditetapkan. Evaluasi secara komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 belum pernah dilaksanakan. Yang kedua, belum ditetapkan rencana induk percepatan pembangunan secara berkesinambungan. Yang ketiga, keterlambatan dalam evaluasi secara komprehensif. Masuk ke pertemuan ke-13 membahas otonomi khusus DKI Jakarta. Bagaimana perkembangan otonomi khusus DKI Jakarta? Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi 4 struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem jaringan utilitas perkotaan. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain. Yang menjadi wewenang pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan urusan pemerintahan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2007. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang 1. Tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. 2. Pengendalian penduduk dan permukiman. 3. Transformasi. 4. Industri dan perdagangan. Serta 5. Pariwisata. Selanjutnya masuk ke pertemuan ke-14 membahas pemekaran daerah Garut Selatan. Pemekaran wilayah atau daerah merupakan pemecahan provinsi atau kabupaten kota menjadi 2 daerah atau lebih. Dilakukannya pemekaran daerah dikarenakan adanya timpanya pemerataan dan keadilan, kondisi geografis yang luas, dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien. Regulasi yang ada berusaha untuk menyaring usulan pemekaran dan mempertimbangkan kapasitas daerah yang dibentuk. Selain itu, bukan hanya pemekaran yang dimungkinkan, tetapi penggabungan beberapa daerah menjadi satu daerah otonomi. Otonomi pun diberi peluang upaya para pihak yang terus memperjuangkan pemekaran Garut Selatan. Bagi saya, memastikan bahwa kita akan siap kala pemekaran itu terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Sebab tanpa kepastian atas kesiapan tersebut,
Bukan tidak mungkin bahwa DOB Garut Selatan yang kelak ada justru akan mengikuti jejak para pendahulunya, yakni daerah baru yang alih-alih menjadi daerah maju justru malah menjadi daerah miskin baru. 90% anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD-nya bergantung pada pemerintah pusat. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu upaya pemekaran daerah Kabupaten Bandung Timur. Wacana pemekaran daerah mendapat dukungan dari masyarakat. Terdapat pula masyarakat yang kontra dengan wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur. Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung Timur, di mana seluruh kontestan pilkada selalu menjadikan akan mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung Timur dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang menginginkan pemekaran itu tercermin dari pilkada pada tahun 2004. Terjadinya pro kontra mengenai wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur antara publik dan elit yang mendukung pemekaran dengan alasan kesenjangan pembangunan dan potensi yang dimiliki, serta menolak pemekaran dengan alasan pemekaran tersebut merupakan kepentingan elit politik dan tidak adanya jaminan dengan pemekaran akan mendongkrak pembangunan, di mana pro kontra tersebut harus mendapat perhatian serius, terutama melihat bagaimana persepsi publik dan elit terhadap adanya wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur sebagai bahan pertimbangan di dalam pembentukan suatu daerah. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.